Bab 1. Bahasa Indonesia kelas 10. Menyingkap laporan observasi dengan reliabel. A. Menemukan penanda teks laporan hasil observasi. Menemukan penanda teks laporan hasil observasi disebut juga identifikasi teks. Kegiatan identifikasi dipengaruhi oleh kemampuan pengamatan pembaca dalam mencerna teks laporan hasil observasi. Identifikasi teks laporan hasil observasi dapat digali dengan menemukan penafsiran isi teks, makna kata, ungkapan, dan istilah yang muncul. Pertama, memahami teks laporan hasil observasi. Teks laporan mempunyai fungsi sosial untuk membuat klasifikasi mengenai sesuatu. Dengan klasifikasi, hal yang dilaporkan itu dapat digolongkan ke dalam kelas atau subkelas tertentu karena memuat klasifikasi mengenai jenis-jenis sesuatu berdasarkan kriteria tertentu. Jenis teks ini mengklasifikasikan atau menggambarkan bentuk, ciri, atau sifat umum general, seperti benda, hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia, atau peristiwa yang terjadi di alam semesta kita. Kedua, mengidentifikasi struktur pembangunan teks laporan hasil observasi. A. Pernyataan umum merupakan pembuka atau pengantar mengenai objek atau hal yang dilaporkan. B. Deskripsi bagian berisi penjelasan atau gambaran tentang objek secara perinci dan detail. C. Deskripsi manfaat merupakan bagian yang berisi manfaat atau kegunaan objek yang diobservasi baik bagi si penulis, pembaca atau umum. Ketiga, cermat mengidentifikasi teks observasi. Teks laporan hasil observasi memiliki penanda atau ciri khas, antara lain sebagai berikut. A. Teks laporan hasil observasi artinya melaporkan secara umum tentang berbagai kejadian, benda, atau objek yang diamati. B. Teks mengandung informasi fakta bersifat objektif. C. Teks laporan hasil observasi dapat diklasifikasikan. D. Ditulis sempurna dan lengkap dengan tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau pemihakan. E. Teks disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. B. Menganalisis perbedaan teks laporan hasil observasi dan teks lain. Pertama, membandingkan teks lo dengan teks jenis lain. Dalam menyajikan data yang akurat, kamu dapat menggunakan sumber lain sebagai pembanding terhadap hasil observasi di lapangan. Dan kali ini akan menggunakan teks berjenis eksplanasi sebagai bahan keakurasian informasi pada teks laporan hasil observasi. Kedua, ciri kebahasaan lo dan teks eksplanasi. Lo maupun teks eksplanasi di dalamnya memuat beberapa istilah ilmiah dan kata khusus. Ragam bahasa yang digunakan kedua teks di atas adalah ragam atau formal. C. Menganalisis kebahasaan teks laporan hasil observasi. Pertama, kalimat definisi. Kalimat definisi adalah kalimat yang mengungkapkan makna, keterangan, atau ciri utama dari orang, benda, proses, atau aktivitas. Kedua, kalimat deskripsi. Kalimat deskripsi artinya kalimat yang berisi gambaran sifat-sifat benda yang dideskripsikan. Ketiga, kalimat klasifikasi atau penjenis. Penjenis adalah kata yang menentukan jenis atau klasifikasi benda yang diikuti. Keempat, kutipan, catatan kaki atau footnote, dan daftar buku. D. Kreatif mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ada beberapa langkah yang harus diperhatikan untuk menyusun teks laporan hasil observasi. Langkah-langkah tersebut sebagai berikut. Pertama, disusun secara runtut atau urut sesuai struktur pembangunannya. Kedua, data kegiatan observasi bersifat meyakinkan. Ketiga, hasilnya dapat dicetak dan dibuktikan kebenarannya. Keempat, hasil observasi disusun dengan bahasa yang jelas. Kelima, bentuk isi dan gaya penulisan sesuai dengan jenis serta tujuan pengamatan. Keenam, jika terdapat referensi dari sumber lain, sumber harus ditulis dalam laporan. Ketujuh, membuat kalimat penutup.